Percakapan di media sosial menunjukkan bahwa tagar kabur aja dulu tidak hanya sekedar keluhan dan tidak dapat dipandang sebelah mata. Jika tidak direspon dengan baik, tentu akan mengakibatkan individu berpendidikan tinggi dan terampil meninggalkan Indonesia demi kehidupan yang lebih layak di luar negeri. Dampak yang lebih serius pun bisa terjadi, yakni tidak tercapainya target Indonesia Emas 2045. Nah, dari video tadi mungkin kita akan dibilang pengecut ya kalau kita setuju dengan kabur aja dulu. Tapi dari sisi ekonomi itu bisa jadi merupakan keputusan yang rasional. Misalnya gini teman-teman, di Indonesia gaji UMR Jakarta itu bisa dibilang sekitar 5 juta rupiah. Sementara harga rumah itu di atas 800 juta. Jadi butuh lebih dari 10 tahun gaji penuh untuk beli rumah. Itu pun tanpa jajan sama sekali ya. Nah, coba kita bandingkan dengan negara lain kayak di Jerman, Kanada, itu gaji tahunan rata-ratanya bisa nutup 3-5 tahun cicilan rumah. Jadi memang secara logika ekonomi jelas lebih realistis kalau kabur aja dulu ke tempat yang peluangnya lebih masuk akal. Jadi ini sama nih kayak teori investasi, kalau aset kita rugi terus kita memang perlu untuk cut loss biar bisa berkembang nih di tempat lain. Nah, jadi ini bukan menyerah ya teman-teman, tapi strategi. Dan kadang memang bertahan di sistem yang udah bikin kita stuck, justru itu lebih mahal biayanya daripada pindah. Jadi buat saya, kabur aja dulu itu bukan lari dari masalah, tapi langkah rasional, yakni nyari tempat yang ekonominya lebih sehat biar kita bisa balik dengan fondasi yang lebih kuat. Nah, tapi ini dari sisi ekonomi aja nih, mungkin dari teman-teman yang lain atau dari Mas Gustian gimana? Pernah nggak sih ngerasa bosan sama rutinitas kuliah yang gitu-gitu aja? Tugas numpuk, hafalan teori, tapi nggak ngerasa ada aplikasi nyatanya nih. Di Indonesia, sistem pendidikan kita tuh sering banget terjebak di sini nih. Dosen terkadang cuma ngajar dari buku, mahasiswa disuruh dengerin dan ngerjain soal. Hasilnya, lulus dengan IPK tinggi, tapi bingung nih mau kerja apa. Knowledge-nya ada, tapi skill-nya kosong. Beda banget sama di luar negeri. Di sana, pendidikan itu bukan cuma soal transfer ilmu, tapi soal pengalaman dan kemandirian. Contohnya di Eropa atau Amerika, kurikulum mereka tuh fleksibel. Mahasiswa didorong buat pilih mata kuliah yang sesuai minat, fokus ke proyek-proyek praktis, dan langsung interaksi sama industri. Makanya, buat kamu yang ngerasa udah mentok banget, jangan takut buat kabur aja dulu. Kamu bakalan nemu dunia baru yang ngajarin kamu gimana caranya belajar, bukan cuma buat nilai, tapi buat masa depan kamu. Kamu bakalan belajar untuk create problem solving di dunia nyata. Pengalaman multikultural, keterampilan yang siap pakai, dan ini bukan soal hindarin masalah tapi soal investasi buat diri sendiri. Jadi kenapa nggak coba kabur ke negara lain buat mengembangin diri kamu? Siapa tahu di sana kamu bakalan nemuin potensi terbaik kamu yang selama ini nggak pernah kamu sadarin. Kabur aja dulu demi masa depan. Kalau menurut Mas Teddy, hashtag kabur aja dulu gimana nih? Kalau Mas Tri lihat dari sisi pendidikan, mungkin kita lihat dari sisi keamanan dan sosial bermasyarakat. Orang-orang memilih kabur aja dulu menganggap pilihannya tepat karena di tanah kelahirannya, hukum yang seharusnya berperan dalam melindungi masyarakat cenderung berpihak, dianggap tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Selain itu, sering terjadi kebocoran data juga menunjukkan keamanan dari segi data pribadi pun belum cukup terlindungi, seolah data tersebut seperti barang yang siap dijual belikan. Selain itu, dalam kondisi sosial yang juga dianggap banyak menguntungkan kerabat dan keluarga masing-masing tidak memperhatikan masyarakat luas. Praktik nepotisme kian marak yang memiliki orang dalam semakin kuat dan berkuasa. Posisi strategis malah diisi oleh orang-orang yang cenderung tidak kompeten yang seharusnya diisi sesuai dengan kompetensinya. Jadi, kabur aja dulu nggak salah kan? Mbak Titi gimana nih? Kabur ke luar negeri memang terlihat menjanjikan secara finansial, tapi biaya relokasi mahal. Kita juga belum tentu langsung mendapatkan pekerjaan layak. Justru, banyak yang bekerja dengan skill yang tidak disebanding dengan latar pendidikan. Jika semua orang pintar kabur, maka potensi ekonomi dalam negeri akan menurun. Dampaknya, SDM berkualitas habis dan pembangunan terhambat. Selain itu, kabur ke luar negeri sering membuat hubungan keluarga renggang. Banyak kasus orang tua bekerja di luar negeri bertahun-tahun, anak tumbuh tanpa pendampingan. Nasionalisme itu dimulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga.
Jika keluarga saja ditinggalkan, bagaimana mungkin semangat membangun bangsa bisa tumbuh? Bagaimana nih kalau menurut Mbak Feni? Gerakan kabur aja dulu ini juga berdampak pada aspek sosial, budaya, dan keamanan negara loh Mbak Titi. Bayangkan kalau generasi emas kita lebih memilih untuk berkarir di luar negeri. Hal ini akan menyebabkan fenomena brain drain di mana kita akan kehilangan calon-calon dokter, insinyur, dan guru berbakat yang justru dibutuhkan oleh masyarakat. Indonesia adalah negara yang terkenal akan budaya solidaritas dan gotong royong. Jika kabur aja dulu ini dibiarkan, maka nilai budaya tersebut akan terkikis. Hal ini membuat kita menjadi terbiasa untuk lari dari masalah. Bukankah kita harusnya fokus terhadap solusi? Kalau generasi muda lebih percaya bahwa masa depan ada di luar negeri, maka nilai-nilai nasionalisme akan semakin luntur. Hal ini akan mengurangi kekuatan NKRI dalam menjaga kedaulatannya, karena siapa lagi yang akan mengisi peran-peran penting di berbagai sektor selain kita? Jadi, gerakan kabur aja dulu ini bukanlah solusi. Bagaimana menurut Mas Yoga? Banyak anak muda Indonesia memilih kabur aja dulu ke luar negeri demi gaji yang besar, pendidikan lebih baik, dan hidup lebih layak. Namun, apakah benar solusi hanya pergi dan tidak pernah kembali? Indonesia memang belum sempurna, masih banyak keterbatasan yang harus kita hadapi. Tetapi, justru disitulah peran kita dibutuhkan. Ilmu, pengalaman, dan keterampilan yang diperoleh di luar negeri seharusnya menjadi bekal untuk membangun dan memperbaiki tanah air. Cinta tanah air bukan sekedar kata, melainkan keberanian untuk kembali ke tanah air dan berkontribusi. Karena tanpa kita, siapa yang akan membawa Indonesia menuju perubahan? Untuk itu, jangan biarkan semangat kebangsaan terkikis oleh kenyamanan sementara. Mari bangun Indonesia bersama untuk Indonesia lebih baik. Ketika tekanan hidup terasa menyesakkan, ketika suara-suara di luar terlalu bising dan suara hati sendiri nyaris tak terdengar, kadang satu-satunya pilihan yang terasa masuk akal adalah kabur aja dulu. Ini bukan sekedar ajakan untuk lari tanpa arah. Ini adalah pengakuan bahwa kita manusia punya batas, punya rasa, dan punya hak untuk istirahat. Tapi teman-teman, apakah kabur benar-benar solusi? Atau justru bentuk lain dari penghindaran yang memperpanjang masalah? Kita hidup di zaman yang menormalisasi pelarian sebagai bentuk self-care. Padahal seringkali yang kita butuhkan bukan kabur, tapi keberanian untuk menghadapi. Masalah tidak selesai dengan menjauh. Lingkungan tidak berubah hanya karena kita menghilang. Dan jika semua orang menghilang untuk kabur, siapa yang akan bertahan untuk memperbaiki sistem yang rusak? Kita butuh generasi yang tangguh, bukan yang mudah menyerah, yang berani bicara, berani bertindak, dan berani bertahan meski sulit. Jadi, sebelum ikut-ikutan hashtag kabur aja dulu, pikirkan apakah kamu kabur karena lelah atau karena takut? Karena perubahan tidak datang dari mereka yang pergi, tapi dari mereka yang tetap berdiri meski diterpa badai.